Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum berangkat salat berjamaah ke masjid, kita harus mempersiapkan beberapa hal yang dapat menyempurnakan salat berjamaah. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah di masjid, terutama bagi kaum laki-laki. Selain mendapatkan pahala berlipat ganda, salat berjamaah di masjid akan menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala salat berjamaah lebih besar, terutama jika dilakukan di masjid. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 4 hal yang harus diperhatikan ketika akan berangkat ke masjid untuk salat berjamaah? Yang pertama, berpakaian bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ikhtiyarat memberi penjelasan bahwa seorang muslim hendaknya menggunakan pakaian terbaik ketika salat di masjid, terlebih saat hari Jumat dan hari raya. Adapun yang perhiasan terbaik bagi lelaki yang hendak salat Jumat adalah siwak dan menggunakan parfum. Yang kedua, menjauhi makanan yang beraroma tidak sedap. Dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memakan dari tanaman ini sejenis bawang dan semisalnya, maka janganlah mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan bau tersebut sebagaimana manusia." Hadis riwayat Bukhari. Dari beberapa ulama sepakat bahwa aroma tidak sedap bukan hanya berasal dari makanan, termasuk juga asap rokok, bau mulut yang tidak disiwak, yaitu menggosok gigi, dan bau badan. Seorang muslim mematuhi etika karena dia tidak ingin mengganggu saudaranya, ungkap Abu Bakar. Selain itu, menjaga kebersihan mulut dan badan juga sangat dianjurkan bagi kesehatan. Yang ketiga, bersegera. Saat azan berkumandang, seorang muslim, khususnya laki-laki, diharuskan bersegera menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Hal ini senada dengan hadis Rasulullah SAW. Seandainya mereka mengetahui keutamaan bersegera menuju ke masjid, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Anda berada di Mekah atau Madinah, pemandangan berlomba-lomba itu tidak asing. Begitu azan berkumandang,
secara otomatis orang-orang akan meninggalkan aktivitas mereka dan langsung menuju ke masjid. Semua toko ditutup sementara dan tidak ada aktivitas jual beli termasuk kegiatan belajar. Yang keempat, membaca doa saat keluar rumah. Saat keluar rumah kita dianjurkan berdoa dengan menyebut nama Allah. Aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya selain dari Allah semata. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Ketika hendak berjalan menuju ke masjid dan masuk ke dalam masjid, kita juga dianjurkan membaca sebuah doa. Wahai Allah, berilah cahaya di hatiku, di penglihatanku, dan di pendengaranku. Berilah cahaya di sisi kananku dan di sisi kiriku. Berilah cahaya di atasku, di bawahku, di depanku, dan di belakangku. Ya Allah, berilah aku cahaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa ini dimaksudkan agar niat kita senantiasa lurus dan hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 4 hal yang harus diperhatikan ketika akan berangkat ke masjid untuk salat berjamaah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua agar senantiasa mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridai hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.